سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para hadirin, para habaib, para masyayikh, akhussul bihi habib dan ibu dan habib yang Nabi Yasin Asad Hafizahullah Ta'ala, Ramulai Fakhrul Manan Hafizahullah Ta'ala wara'ah, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para tokoh alumni, panitia, haul, masyayikh se-Nusantara, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizahumullah jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula dari penciptaan alam semesta yang segala sesuatu diawali dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui hakikatnya tidak ada lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari nur Sayyidina Muhammad terciptalah Al-Qalam, Lauhul Mahfuz, Arsh, Al-Kursi, Was-Samawat, Wal-Aradhin, Wa ma bainahuma, seluruh isi langit dan bumi, surga, neraka, manusia, jin, bahkan malaikat, binatang sekalipun, semula berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah ciptakan
Manusia pertama Sayyidina Adam alaihissalam. Manusia ini didesain secara khusus, tidak seperti malaikat yang selalu taat, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat. Dan manusia ini juga bukan dari karakter bangsa setan yang senantiasa durhaka ataupun maksiat, juga bukan dari bangsa binatang yang liar, tak beraturan, tetapi manusia dibekali akal, sementara di dalam dirinya ada hawa nafsu. Suatu saat ketika dia menjadi baik, taat, tidak bermaksiat, berpotensi bahkan lebih mulia dari malaikat. Sebaliknya, ketika manusia ini akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu, maka dia akan lebih rendah dari binatang sekalipun. Na'udzubillah min. Setelah manusia pertama dan manusia kedua, Nabi Adam, Sayyidina Hawa, ditugaskan turun ke bumi sebagai Khalifatullah fil ardi. Beliau sudah membawa satu potensi besar, yakni cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Cahaya ini ada di kening setiap para nabi dan rasul. Maka dalam satu riwayat kita bisa membaca bagaimana Nabi Adam diterima taubatnya. Salah satu di antara sebab diterima taubat Nabi Adam adalah bertawassul kepada nama yang tertulis di arsy Allah, Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi Adam sudah bertawassul kepada Nabi Muhammad sebelum sosoknya lahir, sebelum fisiknya lahir. Beliau sudah bertawassul kepada hakikat baginda Nabi Muhammad. Padahal waktu itu Nabi Adam belum diberi tahu, belum diberi informasi bahwa Nabi Muhammad adalah dzurriyyah beliau, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ketika ditanya oleh Rabbul Alamin, tahukah engkau siapa Muhammad Rasulullah? Tidak. Tetapi aku melihat namanya bersanding dengan namamu, maka aku bertawassul dengannya. Aku yakin ini adalah makhluk yang paling dekat denganmu. Dan berkat itulah, berkat tawassul Nabi Adam kepada Nabi Muhammad, Allah menerima taubat Nabi Adam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian cahaya Nabi Muhammad ini terwariskan kepada dzurriyyah Nabi Adam. Tetapi bukan pada Qabil dan Habib. Cahaya nubuwah, cahaya baginda Nabi Muhammad ada pada Nabi Sis. Kemudian diwariskan kepada Nabi Nuh setelah Nabi Idris, dan sampailah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan disebutkan berkat cahaya Nabi Muhammad yang ada dalam diri Nabi Nuh, di tulang sulbi Nabi Nuh, Nabi Nuh selamat dari peristiwa banjir terbesar. Begitupun Nabi Ibrahim, berkat cahaya Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Ibrahim, beliau selamat dari api yang berkobar benar yang dinyalakan sekian hari lamanya. Maka berkat nur Sayyidina Muhammad, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian dari generasi ke generasi setelah Nabi Ibrahim, cahaya kenabian ini, cahaya baginda Nabi Muhammad berpindah kepada Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail turun kepada dzurriyyah beliau Sayyidina Adnan, turun kepada bangsa Quraisy, dipilihlah Bani Hashim. Dari Bani Hashim terpilihlah Sayyidina Abdul Muttalib. Kemudian di antara putra-putra beliau terpilihlah Sayyidina Abdullah. Dan saksi sejarah banyak menyebutkan sebelum Sayyidina Abdullah menikah dengan
Sayyidina Aminah Az-Zuhriyah terlihat di kening wajahnya cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan setelah menikah, berpindahlah cahaya itu ke dalam kandungan Sayyidatina Aminah sampai pada usia dilahirkan. Dikisahkan dalam sejumlah narasi, sejumlah nazar Maulid Nabi. Ada yang menyusunnya dengan bahasa sastra, wahtazzal arsh qaraba wastirshara wazdada kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwar wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wastighfar. Kemudian ramailah semesta raya, gegap gembiralah seluruh semesta ini, karena di setiap tempat ada malaikat dan setiap malaikat bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Maka lahirlah sang cahaya, lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW, ruhan wa jisman, ruh dan jasadnya terlahir dari dunia. Cahayanya disaksikan oleh sang ibunda menebar luas di langit semesta. Mengapa harus bergoncang? Al-Kursi bertambah wibawa, langit gegap gempita, para malaikat bertasbih. Bukan hanya karena bahagia Nabi lahir, tetapi karena asal muasalnya telah benar-benar nyata dalam kehidupan isi dan roh. Inilah awal kehidupan sang baginda Nabi Muhammad SAW sampai di usia kanak-kanak. Banyak peristiwa yang aneh mengitari perjalanan beliau. Dibelah dadanya oleh malaikat dengan disaksikan oleh saudara-saudara sepersusuan beliau. Di usia 12 tahun diajak berdagang. Di sana pun di negeri Syam ada banyak kejadian yang disaksikan oleh seorang rahib. Kemudian di usia 32 tahun mempersatukan kabilah yang nyaris berperang, terpecah belah hanya karena persoalan siapa yang paling pantas meletakkan hajar aswad. Nabilah yang kemudian menjadi solusi. Nabilah sang pemersatu itu, karena beliau adalah cahaya dunia. Sampailah di usia 40 tahun, cahaya itu bertemu dengan cahaya Al-Quran di gunung cahaya Jabal Nur di Gua Hira, tempat persemedian turunnya wahyu yang kemudian membawa risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Semula dakwah secara tersembunyi yang kemudian berlanjut dakwah secara terang-terangan. Cahaya ini disebarkan oleh para sahabat Nabi dari sekitar hanya beberapa orang. Dari kaum laki-laki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dari kaum wanita istri beliau tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dari kalangan anak-anak ada Sayyidina Ali putra angkat beliau yang diasuh oleh beliau, tidak lain adalah sepupu beliau sendiri dan kelak pun hadir adalah menantu beliau. Kemudian dari rumah bahagia ini, keluarga kecil ini terus bertambah sekitar 40-an orang. Awaluna sabiqun, cahaya ada di dalam dada mereka. Cahaya risalah ini, cahaya Islam ini dibawa, disiarkan dari Mekah sampai ke Ethiopia, bahkan hijrah ke Madinah, dan dari Madinah kemudian cahaya Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kita saksikan bagaimana makam para sahabat, ada yang dimakamkan di Eropa,
ada yang dimakamkan di Cina dan di berbagai belahan dunia lainnya. Bahkan diduga kuat ada sahabat yang hijrah ke Nusantara. Kemudian kira-kira setelah sekian abad lamanya dari dinasti kekuasaan berganti sejak Abbasiyah, Utsmaniyah, jauh sebelumnya Umayyah, bahkan menjelang berakhirnya kekuasaan Turki Utsmani, ada peristiwa yang sangat luar biasa. Seorang dzurriyyah Rasulullah dari Amul Faqih, dari Azamat Khan, beliau Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, mondok di Madinah, ngaji pada paman beliau, dan suatu ketika ada karamah yang terjadi. Beliau bertemu baginda Rasulullah SAW. Padahal baginda Nabi sudah wafat, tetapi atas dasar mahabbah kecintaannya, atas dasar karamah dan tugas mulia yang akan diemban oleh Sunan Ampel ini, Nabi hadir. Nabi Daud, wahai anakku, karena beliau tidak lain adalah masih dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, keturunan Sayyidina Husain. Sampaikanlah ajaran Islam ini, Islam seperti yang aku ajarkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebarkan ke Nusantara. Dan peristiwa ini diingat oleh para kiai-kiai, direkam dalam ingatan beliau. Bahkan tulisannya masih ada, manuskripnya, mahfutatnya ada, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di Cirebon, dialih bahasakan ke dalam bahasa Sanskerta, Wonosobo, di Mataram, Jogja, bahkan diduga kuat ada di legend Belanda. Semakin menguatkan bahwa peristiwa ini nyata ketika Al-Mafullah Kiai As'ad pernah bertutur, engkau pikir ikan berkepameran. Saya waktu kecil pernah mendengar guru-guru bercerita tentang kisah Sunan Ampel mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW. Maka cahaya Islam ini, cahaya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah dititipkan kepada Sunan Ampel untuk disebarluaskan tanah Nusantara hingga dari generasi ke generasi, tersebar sampai pada zaman Kiai Mahmud Termas, punya murid Syekhuna Khalil Al-Baghdadi, punya murid Dr. Syekh Yasin As'ari, dan santri-santri beliau hingga hari ini. Kita adalah bagian dari cahaya Rasulullah SAW, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, melalui guru-guru kita, para masyayikh Nusantara yang malam ini kita bersama. Sebenarnya para hadir, tugas kita ini adalah melanjutkan perjuangan beliau, melanjutkan ajaran beliau, menyampaikan Islam wasatiyah, Islam yang berkarakter rahmatan lil alamin, sebagaimana tugas Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka prinsip-prinsip perjuangan inilah yang harus kita rawat. Negeri yang kita cintai, Republik Indonesia, bagaikan Madinah yang diwariskan untuk terus kita jaga, kita rawat. Semoga negeri ini senantiasa diberkahi oleh Allah SWT, dijaga, dimakmurkan hingga pada saatnya nanti menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun, negeri yang gemah lipat Allah. Apa yang gemah lipat? Ajaran syariatnya, yang sejak semula ketika dakwah Wali Songo ini sudah tersebar, ada tanda-tanda kemakmuran diabadikan dalam tembang tak hijau royo, di mana para dai-dai cah angon sudah menyebarkan dakwahnya, sehingga umat yang digembalakan ini, umat yang dibimbing rohaninya ini seperti pertumbuhan yang hijau
tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Maka tugas mulia ini dilanjutkan, jangan sampai berhenti. Insya Allah Islam tidak akan pudar, Islam tidak akan mati di berbagai belahan dunia. Tetapi hati-hati, Islam boleh saja hilang di Banyuwangi, Islam boleh saja padam di Muncar ketika tidak ada yang melanjutkan cahayanya. Maka terus jaga, terus rawat, hidupkan kembali majelis-majelis zikir, sholawat, hidupkan kembali taklim, hidupkan kembali madrasah, kajian-kajian keislaman. Kita masih diberi waktu dengan usia yang tersisa ini. Semoga kelak berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, haul, mengapa harus ada tradisi haul? Tradisi haul ini sesuatu yang baru, tetapi hakikat dari pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebenarnya jika haul bermakna memohonkan ampun pada orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah mengajarkan kebaikan, muallimul khair, bukan hanya manusia yang merayakan haul, memperingati haul, tetapi pepohonan juga memperingati haul, tumbuhan, bebatuan, binatang-binatang, para malaikat, bahkan ikan yang di lautan juga memperingati haul dalam arti kata memohonkan ampun. Karena muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan, adalah balasan pahala dari Allah, dibacakan istighfar oleh tumbuhan, pepohonan, bebatuan, binatang, para malaikat, bahkan ikan di lautan. Malam ini kita berkumpul bersama mengadakan haul masyayikh se-Nusantara. Sebenarnya kita sedang bersinergi dengan alam semesta sekitar kita. Kita sedang berzikir memohonkan ampun orang yang telah mengajar kebaikan, bersama dedaunan, bersama pepohonan, tempat yang kita pijak. Ini sedang mendoakan, tetapi kita terbatas, tidak diperdengarkan zikir mereka, tidak diperdengarkan istighfar mereka. Tetapi hakikatnya kita sedang bersama-sama mereka bersinergi dalam haul peringatan haul masyayikh malam ini. Kenapa muallimul khair begitu berharga? Orang yang mengajarkan kebaikan ini dihormat oleh alam semesta, karena mereka lah yang bisa merawat alam semesta. Orang yang mengajar kebaikan pandai menjaga lingkungan. Maka kita murid-murid beliau, kita santri-santri beliau harus pandai menjaga lingkungan. Rawatlah alam ini, karena kita mendapatkan rezeki berbagi dengan alam semesta. Kita mendapatkan buah hasil panen dari sawah ladang. Jagalah bumi ini, rawatlah tanahnya, jaga bagaimana melestarikannya. Jangan sampai menjadikan racun yang kemudian mewariskan penyakit-penyakit baru kepada generasi masa depan. Begitu juga laut kita, jangan sampai rusak terumbu karangnya, jangan sampai hancur hanya gara-gara kelompok kepentingan yang ingin menguasai, mengambil sebesar-besar penghasilan, sementara ada anak cucu yang masih akan terus mengais rezeki dari laut kita ini. Jadilah generasi yang mengamalkan amal jariah. Sisakan amal kebaikan untuk anak cucu kita. Mereka tidak hanya mewariskan kebaikan, tetapi keteladanan serta lingkungan yang sehat. Maka oleh masyayikh se-Nusantara, jadikan momentum yang sangat baik untuk merawat negeri, merawat lingkungan, merawat alam semesta. Insya Allah ini akan menjadi bertambahnya keridhaan beliau pada kita, nasrah beliau kepada kita. Beliau hadir, beliau menyaksikan, beliau melihat meskipun di alam barzakh. Telah banyak kisah yang ditulis oleh para ulama bahwa ahlul barzakh itu hidup, para syuhada salihin hidup, diberi rezeki oleh Allah di tempat yang berbeda dengan kita, bahkan diberi izin hadir rohnya untuk mendoakan
untuk mendampingi, untuk sekedar melihat, menyapa. Namun sayang, kita berbeda dimensi dengan mereka. Kita tidak tahu bagaimana mereka hadir melihat kita. Disebutkan ketika Nabi Isra bertemu dengan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelum bertemu Nabi Ibrahim, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam terlihat sesekali melihat ke sebelah kanan, tersenyum bahagia. Di sampingnya ada sosok bayangan ribuan orang, ratusan orang yang mengeluarkan aroma wangi. Sementara di sebelah kirinya ketika Nabi Adam menoleh, beliau sedih mendengar aroma busuk dan beliau nangis. Kemudian baginda Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril? Apakah ini?" Siapa orang yang sedang beliau adalah Nabi Adam, ayahanda Nabi Rasul. Kenapa beliau menoleh? Ya, beliau melihat anak cucunya Bani Adam ke sebelah kanan. Mereka lah orang yang beramal saleh. Nabi Adam bahagia melihat zuriyahnya yang beramal saleh. Dan aroma wanginya adalah aroma surga yang siap menyambut mereka menuju surga. Sementara ketika menoleh ke sebelah kiri, Nabi Adam bersedih, menangis karena yang dilihat adalah anak cucunya yang durhaka, bermaksiat, dan aroma musuh itu adalah aroma neraka yang siap menjemput mereka. Alhamdulillah ini. Tidak hanya itu, orang tua kita, para pendahulu kita, orang tua ilmu kita, masyayikh kita, sebenarnya juga di alam barzakh sana mendapatkan laporan-laporan anak cucunya, mendapatkan laporan santri-santrinya. Wahai Syekh Fulan, wahai Kiai Fulan, Bahyai Fulan, ibu santri ini dengan alhamdulillah ngamalkan ilmunya, wiridnya jalan, rotibnya jalan, menyebarkan dakwah, bikin pesantren, bikin lembaga, majelis taklim, majelis sholawat, diteruskan oleh santri-santri dengan beliau bahagia. Tetapi ada di antara orang tua, ada di antara para masyayikh yang sedih ketika mendapatkan laporan santri dengan santri yang tidak lagi mengamalkan ajarannya sampai dilaporkan oleh mereka, wiridnya tidak dibaca, tidak pernah hadir waktu, tidak mau mendekati majelis taklim, meninggalkan kebaikan-kebaikan ajaran sampai. Orang tua kita, para masyayikh kita nangis, tapi beliau berdoa, ya Allah, jangan matikan mereka sebelum diberi hidayah, sehingga merasakan nikmat seperti yang saya rasakan. Jadi kita didoakan baik oleh para almarhum. Kita diharap mendapatkan hidayah sampai akhir hayat kita. Kita diharapkan husnul khatimah, sebagaimana beliau itu telah mencicipi nikmatnya husnul khatimah. Maka kita berdoa, Allahumma alhiqna bis-shalihin. Ya Allah, susulkan kami semua menyertai orang-orang saleh, guru kami, para masyayikh kami. Meskipun amal ibadah kami tidak pantas jauh dibanding mereka, tetapi doa mereka memanggil kita untuk bersama-sama di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadir yang terakhir dalam kesempatan ini, marilah haul masyayikh ini jadikan momentum yang sangat berharga. Saya teringat jauh Abu Yasir Ahmad bin Muhammad Al-Maliki ketika ada seorang santri yang perlu dinasihati. Mengapa santri ini betul kawin? Mondok lama, pengen tutup kawin. Padahal masih diharapkan berkhidmat di sana. Akhirnya dinasihati oleh beliau. Ada orang yang jasadnya, fisiknya di Mekah, tapi hatinya di Indonesia.
ingat sama kemenangannya. Di sini Allah. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Fisik kita, jasad kita bersanding dengan guru, dekat dengan guru. Maka seharusnya hati kita juga bersama beliau. Ini yang terbaik. Inilah santri yang benar-benar santri. Instruksinya dekat guru. Jasadnya bersama sang guru, pikiran hatinya bersama sang guru. Tetapi ada yang kedua, ini yang kita tahu. Fisiknya, jasadnya bersama sang guru, sementara pikiran dan hatinya jauh dari guru. Malah yang dilihat kadang-kadang aibnya guru. Lebih buruk lagi, menjual guru. Na'udzubillah ini. Dia dekat dengan sang guru, hanya ingin dikatakan ini, itu dan semacam. Orang yang dekat dengan seorang penambah sebagai orang dan semacam. Suhra, pamer, ingin terkenal, ingin dapat pangkat perhatian dunia ini. Na'udzubillah ini. Yang ketiga masih mendengar. Siapa? Santri yang jauh dari gurunya. Mungkin sudah selesai mondok, mungkin sudah selesai sekian tahun, 6 tahun, 10 tahun. Bahkan dulu santri-santri lama ya, yang 25 tahun minimal, yang mondok dibuka 30 tahun, Samsul 40 tahun. Maka berkah ilmu, berkah perjuangan. Nah, ketika pulang berpisah dari sang guru, fisiknya jauh dari gurunya, tetapi akal, pikiran dan hatinya bersambung rohani kepada sang guru. Ajarannya disampaikan kepada umat, diwariskan pada generasi-generasi seterusnya. Wiridnya dibaca, hizibnya dibaca, sehingga tetap hidup sang guru dalam nafas sehari-harinya. Kenapa? Karena kitabnya dibaca, ajarannya disampaikan, diamalkan. Ini orang yang ketiga masih baik. Yang keempat, na'udzubillah ini, fisiknya jauh, hati dan akalnya jauh dari sang guru, karena sudah keluar dari garis wilayah mahabbah sang guru. Tidak lagi mengajarkan, mengamalkan ajarannya dulu, tidak lagi membaca wirid dikirikan, bahkan na'udzubillah dari jika sudah keluar dari agama Islam. Semoga kita selamat, keluarga kita selamat, anak cucu kita selamat, dan negeri ini selamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Maka marilah kita jaga cahaya kenabian, cahaya baginda Nabi Muhammad SAW yang ada dalam dada setiap kita yang hadir hari ini. Cahaya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bawalah sampai mati, sehingga kita tercatat sebagai orang yang mati husnul khatimah. Semoga dengan cahaya syahadat, cahaya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha. وببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وبدون لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عليها نحيا وعليها نموت
asli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Al-afwa minkum. Allahumma ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara yang ke-6 yakni sholawat Nabi sekaligus mahalul qiyam oleh Al-Ustaz Nasihin dan kawan-kawan dilanjutkan dengan acara yang ke-7 menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Maras Iksas dan Maras Jalan Waton, dan acara yang ke-8 doa atau penutup yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fakhruddin Manan. Acara ke-6, 7 dan ke-8 tidak perlu kami pandu lagi, berjalan sesuai dengan apa yang kami bacakan. Sekian dari kami. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi وهين قربا وانوتها الحبيب أعلت السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب وإطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة نشرت جاء هذا المسور يبرز نوره كاملا في عالم النور نورا وفاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ربه أمة تأنيسا لجلالها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومهما من الأمور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأنت وكل الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فاغفر
وقصده الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وإلى لله بالتعظيم والسجود صلى